the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yang terambil di Yohanes pasal yang ke-7. Ya, Yohanes pasal yang ke-7. Perhatikan Yohanes pasal yang ke-7. Ayat yang ke-37 sampai 39. Air sumber hidup. Daripada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pada saat pagi ini, Yesus dengan jelas menyampaikan suatu kebenaran bahwa Yesus datang ke dunia memberikan air hidup. Nah, air hidup ini dinyatakan ketika Yesus naik ke surga. Dan dia berpesan, kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kata diperlengkapi dalam bahasa Inggris ketika kita dipakaikan seperti pakaian baju. Nah, jadi air sumber hidup ini dikatakan tadi, yang maksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi jelas sekali roh ini diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Syaratnya percaya kepada Yesus, apa yang disampaikannya kepada murid-muridnya, termasuk juga kita yang hadir pada saat pagi hari ini. Jadi Yesus punya kerinduan bahwa setiap orang percaya memiliki air sumber hidup. Kita bisa kuat sampai hari ini karena ada air sumber hidup. Nah, air sumber hidup ini apakah hanya kecil volumenya, atau sedang, atau besar? Nah, ini bukan ketergantungan daripada Tuhan yang memberi, tapi kesiapan hati kita terhadap pemberian Tuhan. Ketika kita menyiapkan hati kita lebih banyak wadahnya, makanya air sumber hidup ini kita alami sendiri. Nah, bagaimana caranya mempersiapkan itu? Nah, berarti dalam hidup kita tahu bahwa kita hidup ini tidak secara kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Dari langkah pertama yaitu penyerahan diri total kepada Tuhan. Jadi air sumber hidup ini diberikan kepada orang yang menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan.
ketika dia menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan, itu langkah yang sangat luar biasa. Penyerahan diri ini adalah langkah yang Tuhan inginkan kita terapkan dalam hati kita. Jadi ada kalanya kita meminta ketika kita menyerahkan diri supaya air hidup ini menjadi bagian kita. Karena air hidup ini bukan sekedar diberikan, tapi air hidup ini menjadi mata air dalam diri kita. Kata menjadi mata air artinya menjadi sumber. Nah, saya baca lagi. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa menjadi sumber, ya, menjadi sumber dalam kehidupannya. Jadi sumber itu artinya kita tidak hanya menerima seperti pipa. Pipa kan begitu, ada sumber, ada pipa penyalur doang. Tapi di sini Tuhan rindukan kepada kita bukan sebagai pipa, tapi menjadi sumber. Nah, di dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Jadi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita memberi hidup kita penyerahan total. Inilah hidupku. Inilah keberadaanku. Ketika penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kedua, percaya. Jadi dua hal ini menjadi dasar utama. Penyerahan diri, kedua percaya. Kenapa membutuhkan percaya? Ketika kita menyiapkan wadah hati kita menjadi tempat, menjadi sumber air kehidupan. Tidak serta-merta langsung seketika itu kita menerimanya. Ada proses waktu. Nah, sebagai contoh ya, untuk mengalami pengalaman seperti ini, saya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk saya berdoa khusus supaya dari dalam hatiku menerimanya dan menjadi sumber. Nah, sumber ini luar biasa, saudara. Jadi kalau kita kaitkan dengan sehari-hari misalnya kita punya api ini dinyalakan lagi ke yang lain, dia menjadi sumber lagi. Nah, seperti itu. Jadi terus seperti itu. Nah, jadi pada saat pagi ini Tuhan merindukan bahwa lewat penyerahan diri kita dan kita menjadi sumber juga. Jika kita menjadi sumber, perkataan kita, perkataan yang membangun, perkataan kita, perkataan menguatkan, perkataan kita, perkataan yang menghibur. Tiga hal yang menonjol ketika memberikan hidupnya kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Jadi dia mengalami tiga hal ini. Pertama, buat dirinya dulu, belum buat orang lain. Dia mengalami kekuatan Tuhan. Dia mengalami yang namanya penghiburan. Dia mengalami yang namanya hal-hal rohani. Karena itu utama. Jadi kalau orang tanya mana lebih utamakan hidup ini, hal rohani atau hal jasmania.
Kalau saya ditanya, saya katakan hal-hal rohaniah itu yang paling utama dari yang lain. Nah, jadi kalau kita memahami rahasia ini, di tengah-tengah kehidupan yang sulit sekalipun yang kita hadapi, kita tidak berfokus kepada sesuatu yang kita hadapi, tapi berfokus kepada si pemberi air kehidupan itu. Dan dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Maka kemanapun kita pergi, hidup kita pasti berdampak. Pasti memberikan pengaruh kepada nilai-nilai positif kepada orang lain. Karena kita tidak lagi berpikir tentang kebutuhan hidup kita, walaupun penting. Tapi kita berpikir tentang tujuan Tuhan melalui hidup kita. Dari dalam hati kita mengalir aliran air hidup. Jadi langkah demi langkah ini penting. Percaya, penyerahan diri kepada Tuhan, dan kita betul-betul punya pengalaman bagaimana Tuhan memberikan kepada kita, yaitu tentang pribadi Roh Kudus, bukan hanya tinggal sementara, tapi Roh Kudus tetap tinggal bersama dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan semangat, sehingga dari hari ke hari, apapun yang kita sedang hadapi, kita tidak berfokus kepada yang sedang hadapi, tapi berfokus pada Tuhan yang jauh melebihi daripada apa yang kita sedang hadapi. Hidup kita menjadi saksi Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena melalui penyerahan diri kita, melalui janji Tuhan kita percaya, itu menjadi bagian hidup kita. Kita percaya itu. Maka saya sebagai pribadi yang Tuhan sudah panggil menjadi hambanya, saya belajar terus sampai hari ini memfokuskan Tuhan di atas segala-galanya. Kebutuhan hidup bukan menjadi salah satu pokok doa, tapi yang menjadi utama dalam pokok doa, yaitu tujuan Tuhan melalui hidup saya. Apa rencana Tuhan ke depan? Jadi berfokus kepada rencana Tuhan. Yesus sendiri berkata dalam ayat yang lain, ya, di mana dalam Yohanes pasal yang keempat dikatakan, dia jelas berkata, ayat 32, akan tetapi berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, apa makanan itu? Dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu ayat 34. Jadi kita pun punya komitmen. Menjadi utama dalam hidupku bukan kebutuhan hidup, walaupun itu diperlukan. Tapi tujuan Tuhan saya hidup sampai hari ini. Jadi hidup setujuan dengan Tuhan. Ini yang sangat penting. Kalau kita hidup setujuan dengan Tuhan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. You can be a blessing for others. Perkataan yang keluar dari mulut kita apa? Perkataan firman Tuhan. Kita tidak membiasakan diri untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya negatif. Tapi apa yang membangun, apa yang menguatkan, apa yang menghibur, itu yang kita sampaikan. Karena
berita dari surga itu berita yang menguatkan. Berita memberikan pengharapan untuk masa depan. Kalau berita dunia itu cenderung kepada hal-hal negatif. Peperangan sana, peperangan sini, perampokan sana, perampokan sini. Pada umumnya 90% itu berita negatif. Nah, tugas kita bagaimana kita menjadikan hati kita menjadi sumber kehidupan. Artinya, orang yang lemah bisa kuat melalui kesaksian kita. Orang yang susah dihiburkan melalui kesaksian kita. Orang yang tadinya hidup dalam persimpangan diberikan solusi bahwa hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Apapun masalah yang kita sedang hadapi, Yesus adalah solusi atas segala-galanya. Tapi hal ini bisa terjadi, orang bisa alami ketika kita bersaksi. Menceritakan bagaimana pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Salah satu menjadi gaya hidup pribadi saya, bersaksi. Istilahnya bersaksi sebagai gaya hidup. Di mana-mana pun ada satu pertemuan, saya bersaksi. Yang saya ceritakan apa? Bagaimana Tuhan senantiasa memimpin kehidupan saya dari hari ke hari. Jadi pusatnya adalah Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut saya, yang bersumber dari hati, yaitu apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan. Jadi pada saat pagi ini, Tuhan mau bahwa kita bukan saja sebagai pipa penyalur, tapi dari dalam hati kita menjadi sumber mata air yang memancar sampai kepada hidup kekal. Dari perkataan yang kita ucapkan, perkataan membangun, menghibur, dan menguatkan. Kalau itu menjadi kerinduan kita. Kalau kita rindu supaya hidup kita jadi berkat. Hidup kita menjadi berdampak bagi banyak orang. Jadikanlah Tuhan menjadi pusat. Dia mampu mengubah air biasa menjadi anggur. Dia mampu memakai setiap pribadi, orang yang biasa-biasa, menjadi luar biasa. Karena Yesus luar biasa, maka semua pengikutnya menjadi luar biasa. Karena dia berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, yang memberikan sumber, dan dalam hati kita mengalir aliran air hidup. Jadi bukan tergantung Tuhan, tapi wadah yang kita berikan kepada Tuhan. Semakin kapasitasnya makin besar, kita beri, pemakaian Tuhan juga semakin dahsyat buat kita. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau terus berbicara kepada kami, menjelaskan kepada kami, sehingga kami menjadi berkat, hidup kami berdampak bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.